Halo pemirsa Komal Nasab Official. Ada Habib bisa memadamkan api neraka. Ada juga Habib bisa mikrot 70 kali sampai ke Siratul Muntaha. Apakah ilmu Habib ini bersanad ke Rasulullah? Oh. Saksikanlah diskusinya. Iya, mantap nih. Oke. Saya lanjut ya. Silakan. Setiap ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama ya, itu semuanya bersanad kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu pernyataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada statement yang disampaikan yang notabene-nya sebagai pendakwah, penceramah gitu kan. Saya tidak tahu ulama atau bukan. Mereka menyampaikan bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka. Kemudian masih bisa membaca Quran di dalam kuburan setelah meninggal dunia. Dan sampai Mi'raj 70 kali. Apakah yang mereka sampaikan ini bersanad kepada Rasulullah? Silahkan Sudodo jawab. Tadi kan Sudodo menyatakan bahwa otak Sudodo itu lebih sehat daripada saya. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah yang disampaikan oleh para kabir ini melalui ceramah-ceramahnya, apakah ilmunya ini tersambung atau sanadnya nyambung kepada Rasulullah? Saya baru ngedengar abis dari kamar mandi, coba ulangi tolong. Ini Kamar mandi sih, ngapain di kamar mandi? Habis buang air kencing, buang air. Ini ya Mubarak, buang anak macan. ya Mubarak. Gusti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, manusia dibekali akal untuk memikir hal kebaikan. Contohnya, kalau ada suatu kelompok yang tidak jelas sanad ilmunya, sanad keilmuannya, tidak bisa dijadikan kelompok yang baik. Contoh, kalau ada kiai dan gus, sanad ilmunya tidak nyambung sampai Rasulullah, tidak bisa dikatakan gus atau kiai atau ulama. Nah ini kok ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan zuriya Rasulullah, tapi kelompok itu nasabnya tidak tersambung sampai Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kelompok itu kelompok tertentu mencakok nasab dan membegal faham ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah dan membegal faham NKRI. Niat dulu Sudodo. Dan memberikan faham NKRI. Padahal kiai salafuna soleh, kiai salaf tidak mengajarkan begitu. Contoh, Wali 9, Wali Songo itu nasabnya sudah tersambung sampai Rasulullah. Dan manuskripnya jelas. Tahu dari mana, Bang? Setiap ada keturunan Wali Songo pasti ditulis nasabnya di Naat. Kan Naat adalah yang mengurusi nasab para Wali 9. Kalau saya salah tolong disalahkan ya Mubarak. Kalau saya benar dibenarkan. Itu selama saya mondok dawuh kiai saya begitu. Saya mau tanya dong, boleh gak? Boleh. Tahudin. Boleh. Ya, terkait Anda bilang katanya. Sebentar dulu Sudodo. Ini Kamu jawab dulu sih. Ya, Kamu saya jawab mau dulu. bertanya kepada dia, Bos. biar jangan lari kemana-mana. Dia sebelum Nah, ini lama kita takutnya dulu. lupa gitu. Sadudu menjawab
Kiai Mubarok baru nanti bertanya. Silakan Ya jawab jelasin Ya. dulu, kan saya tadi bilang kencing saya, Bos. Oke, gini Sududuk ya. Ini kan semua ilmu yang diajarkan di pesantren-pesantren ya, kitab-kitabnya juga sudah jelas dari ulama-ulama terkemuka. Yang jelas saya nggak belajar di ulama Yaman ya. Nah, kemudian semua ilmu ini yang kita belajar di pesantren ya, itu bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya mendengar, mungkin di sini juga sudah tahu lah gitu kan, tentang statement para habaib yang menyampaikan, di antaranya Habib Jindan, dia mengatakan bahwa orang yang berniat untuk menamatkan Al-Quran kemudian tidak tamat, keburu meninggal, dan dia akan diberikan kesempatan oleh Allah mengutus malaikat untuk pripat menamatkan Al-Quran setelah mati. Satu. Yang kedua, Mi'raj 70 kali. Dua. Yang ketiga, ada Habib yang bisa memadamkan api neraka. Yang keempat, Rasulullah belajar ilmu nahu ke Habib. Nah, kira-kira yang mereka sampaikan ini bersanad tidak kepada Rasulullah? Kalau seandainya nih Rasulullah sekarang masih hidup, kemudian dikatakan bahwa Rasulullah itu belajar ilmu nahu kepada Habib, apa reaksi Rasulullah gitu? Nah, saya tanya, apakah ilmu ini tersambung kepada Rasulullah? Kalau tidak tersambung kepada Rasulullah, berarti jelas ini sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Innama tabtaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Silahkan jawab Sududu. Oke ya, terima kasih ya atas paparannya ya. Akan saya jawab pertanyaan Anda atau narasi Anda ya, setelah Anda ya mempunyai pemikiran rasional ya. Jadi rasional dalam arti Anda tidak membahas ke suatu kelompok tersebut, tetapi Anda harus membahas keseluruhan semua yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah ya, seperti Mama Gufron ya. Anda itu harus dikoreksi juga tentang Mama Gufron. Saya tidak mengikuti Mama Gufron, dan saya tidak menganggap Mama Gufron itu sebagai ulama. Mengajarkan seperti itu Anda harus benar-benar berpikir ke situ. Saya menyatakan bahwa Anda jangan baik, saya menyatakan orang itu. Anda harus benar-benar punya pemikiran yang ini. Saya menyatakan Anda harus punya apa yang disampaikan pemikiran Mama yang Gufron cerdas. salah Jangan dan Anda tidak. tendensius. Jadi orang itu harus rasional, ampun. mempunyai pemikiran rasional. Kalau Anda ingin Kenapa ada orang kesurupan? Anda Mama Gufron ingin sana. membereskan Mama Gufron. Saya duduk. Anda Saya duduk. Tolong diam dulu. Saya duduk, tolong diam dulu. Saya duduk, tolong diam dulu. Saya Sakit dia itu, sakit. firman Allah Subhanahu wa taala. Diam dulu, saya duduk. Anda harus Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. saya terkait Ikro bacalah. Manusia itu suruh membaca dan suruh memikir, punya akal untuk memikir yang logis. di mute. Dari kelompok-kelompok kami itu kelompok khurafat. Oke, jangan dimiot. Gantian. Kasih timer. Dia tidak akan jawab. Ngawur dia. Dia tidak akan jawab Kiai Mubarok. Makanya Iya. Sakit. Pasti framing gitu. Orang sakit itu. Padahal kita di sini kan bahas ilmu gitu kan. Kita berpedoman pada suatu ayat gitu. Sudah dulu naik lagi. Pengen tahu. Ya kan harusnya lagi gini, kemana. masalah itu tadi yang dipertanyakan dibahas dulu, selesai udah ambil kesimpulan, baru pindah ke Mama Gufron. Iya, Itu gitu. caranya. Ini Nanti saya membandingkan jawab dulu. juga gitu. Ini membandingkan dulu, ya enggak ada jawaban itu nanti. dia keluar sendiri itu karena tidak mau menjawab. Dia tadi keluar sendiri ya. Inilah, aduh sakit. Jadi Pipin itu sakit. Ya Mubarok. Dia berjajah. Siap. Allah Subhanahu wa taala kan
telah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membaca. Betul. Betul. Begitu. Makanya si Rata-rata Dudu ini nggak mau baca. ini Gini, bentar, Sududu, kamu itu kenapa belum setan. diem? Le Sadudu, Kamu tuh kamu udah yang nggak setan. Sadudu jalur. naik, Sadudu. Nggak Rumah jalur kamu di dia. mana? Rumah kamu di mana? Lagi sedudu. Ayo duel sama saya. Kemana? Jangan gitu, jangan gitu. Jangan, Dia mau jangan. Kita mau pipin itu punya sakit, etika. Bang. Kita jaga Orang etika. sakit Jangan kok kepancing. malah diajak duel. Jangan kepancing. Orang sakit itu disembuhin. Bang, kita Siap, kan siap. kita kan ini biar sama-sama enak. Mending jangan ribut-ribut seperti itulah. Kalau Iya, nggak ada kalau ribut. kalau Kira kalau Kibin kita pada salah. ini, pada Kibin ini. Gak apa-apa, Bos. Yang penting bisa diajak Ya ngomong. gue muhibin, gue jujur gue muhibin. Cuman ya kita juga ya mau ibaratkan jangan sampailah perpecahan gitu kan. Paham gak bang? Jadi gini kita mau nanya. Paham. Tapi gini, Oh ya apa? gini. Selama ini yang mengajak memperpecah umat siapa? Ya Gus kita Dur. nggak tahu. Gus Dur dihina buta mata, buta hati. Ya terus Itu dulu siapa yang bilang? yang Kaum bilang Anadiyah, kaum ahli sunnah wal jamaah Anadiyah, diam. Ini saatnya bibit-bibit unggul kader NU, waktunya berbicara yang sebenarnya. oke. Terus Selama ini NU diam kok. Dikatakan buta hati, dikatakan buta hati, buta mata. oke. Terus Kemarin ada yang bilang Gus Dur adalah gini. Gini aja, minta Itu maaf, Bang, minta kelompoknya izin. siapa kira-kira? Mumpung dia masih Anda Ya, mau ya, pimpin kan? Bang kontrol. kita kalau kita ya dibilang muhibin ya. Oke. Ini tanya aja, apa? berani enggak kita memposisikan diri di tengah? Oke, kita posisi di tengah aja deh. Kita nggak memihak. Oke, nggak yang salah memihak. bilang salah, yang benar bilang benar, oke ya? Iya. Iya saya Oke. kayak gitu. Oke. Oke. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Mubarok tadi, menurut Anda bagaimana? Saya kalau berkaitan dengan Mubarok, saya nggak kurang nyimak ya. Oh, Anda menyimak. Iya, kurang Mungkin nyimak. boleh diulangi Bang Mubarok. Oke, Biar ulangin lagi. melanjutkan miliknya Sududu. Biar nggak terputus Ya. itu maksud saya kan. Coba Bang Mubarok ini gini aja, Bang Dokter Sududu ini dinaikin aja dulu biar jadi kita nggak salah paham juga gitu bang. Ya, enggak apa-apa. Naik Mana Sududu. yang bener, mana yang salah. Jadi kita Biar di bawah dulu aja, wong dia turun sendiri kok. Gawat dulu aja. Dia turun sendiri, Bang. Ayo. Bukan Gini. Ayo naik Sududu, naik Sududu. Ya. Diulangi lagi, Yai, pertanyaannya. Kan dia tadi turun sendiri, Ya. kan? Nggak turun. Oke ya. Nih. Saya bacakan dulu ayatnya sesuai dengan yang tadi. Ayatnya begini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah. Ada suara saya enggak? ada. Oke. Wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nah, kemudian ini kan saya ambil contoh dari ceramah-ceramahnya para Habib ya, yang menyatakan satu, Mi'raj 70 kali itu ada kitabnya ya. Yang kedua, bisa memadamkan api neraka, itu ada kitabnya. Yang ketiga, Rasulullah itu belajar ilmu nahwu kepada Habib, ada kitabnya juga. Yang keempat, meskipun sudah meninggal dunia, masih bisa melakukan amalan-amalan dunia di kuburan setelah dia meninggal. Nah, saya tanya,
apakah ini fakta nyata gitu? Apakah kebohongan? Kalau memang ini kebohongan, jelas berarti kaitannya erat dengan ayat ini. Nah, berarti mereka ini yang berbohong. Jelas alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Nah, ketika mereka mengada-ngadakan kebohongan, maka jelas dinyatakan oleh Allah mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembuat atau disebut pendusta. Nah, kalau pendusta ini, nah kita kaitkan lagi pada suatu saat di akhir zaman nanti akan turun yang namanya Dajjal. Arti Dajjal itu adalah pembohong besar. Nah, saya tanya ke siapa ini, Bang Kontrol, apakah yang disampaikan para habib ini sesuai fakta? Apakah kebohongan? Oke. Kalau misalkan itu menurut saya ya, kalau emang benar disampaikan beliau, itu menurut saya itu kebohongan. Kalau menurut saya, Oke, Berarti objektif beliau. objektif ya. kalau menurut saya kalau menurut saya, tapi ada tapinya. Kitab mana yang apa namanya yang membuktikan bahwa Habib itu benar bisa apa namanya yang Anda katakan tadi gitu. Saya pengen minta penjelasan aja. Oh, kitabnya apa Oke, gitu kan? nanti bisa saya kasih datanya itu di kitab-kitabnya nanti. Ini kita bicara yang sudah jelas aja, yang kita dengar dan lihat di video gitu kan, sudah ada gitu kan. Oke, iya. Gitu. Nah, jelas ya, berarti ini kebohongan ya menurut Bang Kontrol ya. Iya, kalau menurut saya itu emang kebohongan. Kalau menurut saya ya, tapi ya kalau emang bener ada Berarti pakai buktinya, akal sehat ini Bang Kontrol saat ini. iya emang pakai akal sehat, Bang. Semuanya Ya, juga makanya pakai di akal tengah-tengah sehat. Ya, Makanya kita di tengah-tengah. betul. Kalau emang misalkan ada Habib yang kayak contoh ya, Habib yang mengatasnamakan Nabi untuk apa namanya keburukan, ya saya ya nggak bakal respect. Tapi kalau untuk kebaikan, kalau ada Habib dia menyampaikan kebenaran, ya udah saya respect sama dia. Saya mah gitu aja, Bang. Saya itu Betul, ya, oke. nggak menyampaikan. Saya itu orangnya gini, bener-bener salah kalau saya itu. Oke, satu lagi pertanyaan saya ke Bang Kontrol. Apa? Nah, semua ilmu yang kita pelajari nih di pesantren ya dari ulama-ulama kita sudah tidak disebutkan lah karena terlalu banyak. Semuanya bersanad kepada Rasulullah. Nah, kemudian yang disampaikan oleh para habib ini adalah sebagian daripada ilmu agama. Karena berbicara tentang agama, ya. Apakah yang disampaikan para habaib ini yang tadi saya sebutkan, apakah itu sanadnya sampai juga kepada Rasulullah? Kalau begitu ya emang kalau sanad ke Rasulullah ya. Kalau begitu Ya. saya kurang tahu. Saya juga Nggak nggak yakin ya? memahami. Ya. Nggak memahami. Ya, nggak kalau yakin ya. begitu. Oke. Bukan Oke, nggak saya yakin, hargai. tapi Nggak yakin nggak. kalau itu sampai kepada Rasulullah. Karena nggak mungkin juga. Masa iya Rasulullah merasa dirinya belajar sama yang di bawahnya beliau gitu kan. Sedangkan Rasulullah itu Abdulul Makhlukat, Abdulul Mawjudat. Tidak ada manusia atau makhluk apapun yang lebih mulia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis qudsi dinyatakan laulaka khalaqtul aflak gitu kan, kata Allah, tidak akan aku ciptakan wahai Muhammad alam semesta ini gitu kan kecuali karena engkau gitu kan. Kita Nah, bahas kemudian sesuai tadi jawaban yang disampaikan oleh Bang Kontrol itu sangat objektif ya, artinya kita tidak mengada-ngada, betul nggak? Saya pun menyampaikan ayat sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau takutnya salah nanti diperiksa aja Quran surat An-Nahl ayat 105. Nah, sepakat tidak bahwa mereka ini yang menyampaikan
tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan Rasulullah mengenai ilmu yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah, ini adalah pembohong. Satu. Nah, sementara di ayat ini disebutkan mereka yang mengada-ngadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Menurut Bang Kontrol, apakah Habib-Habib ini beriman kepada ayat-ayat Allah? Saya jawab no comment. Oke, oke. Oke, jawaban yang Oke, baik. berarti nggak bisa jawab di sini ya. Ya, Terima kasih, terima Mubarak. kasih. Silakan yang lainnya. Ya. Kiai Mubarak. Saya kula niki eling dawuhe Kanjeng Nabi. Andai saja putriku mencuri, pasti saya potong tangannya, nggak usah orang lain. Sama halnya peristiwa pembegalan nasab dan pencurian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anak dia ini kan dicuri. Faham NKRI, faham kebangsaan kan dicuri oleh kaum-kaum Ba'alawi. Sama halnya itu. Kalau saya Oke, salah ya. salahkan, kalau saya benar jenengan Izin. benerakan Ya. ya skincare. Izin Bang Kontrol. Siap, siap. Anda tadi kan menyatakan bahwasanya kalau Saya ganti itu yang shortcut dulu ya. bentar, oke, Mas. Tadi kan Anda menyatakan bahwasanya kalau itu baik, nah itu bisa kita lakukan walaupun itu mengatasnamakan Rasulullah, kan begitu kan? Ya, Ada yang mengatasnamakan Rasulullah, apakah ini menurut Anda ini baik atau enggak? Jadi dikatakan di situ bahwasanya ini beliau ini bermimpi atau apalah namanya kasyaf lah, bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta tiga hadis yang langsung engkau sampaikan kepadaku tanpa wasitotin, tanpa apa namanya lantaran. Wasitotin, lantaran itu apa, Hos? Bahasa Indonesia. Pelantara. Perantara. pelantara ya. Nah, hadis yang pertama yaitu Eh, jika ada kopi di mulut Anda, kemudian Anda mati, maka malaikat tersebut akan mendoakan kamu. Dan jika yang kedua tasbih, berkenaan dengan tasbih. Yang ya. ketiga saya lupa, yang ketiga ini saya lupa ya. Nah, menurut Anda Bang Kontrol, ya menurut Anda itu bisa tidak kita lakukan? Gimana ya saya? Hah? Contoh mungkin ya menurut saya kemungkinan kalau misalkan mungkin dia itu begini Bang, kalau kita mungkin itu bahasanya ya, kalau seandainya kita lagi belajar itu kita itu lagi ngaji atau ngaji lah gitu mungkin, terus kita itu minum kopi gitu Bang, tiba-tiba Allah itu nyabut aja nyawa saya gitu kan lah, nyabut aja nyawa saya, terus di sini ada bekas kopinya, itu masih diwajarkan, masih ada lah, ibaratkan masih inilah. Tapi kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, kita minum kopi terus kita nggak ngapa-ngapain, menurut saya ini ya, tapi kalau misalkan ada yang salah tolong Bang nih kita ini apa itu namanya koreksi. Kalau lagi kita lagi nongkrong atau kita lagi ngerokok, kita lagi ngopi gitu kan, itu nggak mungkin lah kita langsung masuk surga apa itu, kayaknya nggak masuk akal gitu Bang. Loh, tapi itu dinyatakan masalahnya. Itu disampaikan, dianggap itu sebuah hadis kopi. Sedangkan faktanya Bang Kontrol yang belum ada komoditi kopi di zamannya Nabi. Minuman yang sangat tenar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama susu. Ah ini nih ada. Bang, Susu. Bang, tadi dulu Bang. Tadi dulu. Kalau soal kopi itu kayaknya ada. Di zaman ada itu juga ada. Belum ada. ada. Belum ada.
Belum memang ada. belum Saya ada. sudah Oh, mencari ya. banyak di Oh, beberapa hadis sahih. Belum ada. oh iya. Dari mulai Ya, Bukhari, kemungkinan belum ada, Pak. Muslim, ya At-Tirmidzi, An-Nasai, ya Abu Dawud, semuanya tidak ada. Iya, iya. Jadi Tapi komoditi hadis kopi itu ini belum ada zaman Nabi. ini yang saya cocok Bang Gopal. Hmm. Nah, Hadis itu ini bentar, yang bentar, saya bentar, cocok. bentar, bentar, bentar. Artinya Enggak, tadi saya kan perokok. Saya perokok, penikmat kopi. Ini hadisnya cocok buat saya ini. Coba hadisnya dibacain saya oh, kayaknya oke, tak kurang bacain ya. kurang tak kurang bacain. paham, Bang. Saya jujur, Karena, saya masih oke. bodoh. Ya, Bodoh soal tak, ini. saya sama pun kami pun bodoh juga. Saya pun bodoh juga ya, bukan kami ya. Ini menurut ini. pendapat saya ya, tapi kalau pendapat orang lain nggak tahu itu, Bang. Oh, guys. Kana Sayyid Ahmad Ibni Ali Bahar Al-Qutaimi yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadotan dengan yaqadoh. Yaqadoh itu ya seperti bukan mimpi, berarti seperti beneran, bukan mimpi ya. Kalau mimpi itu kan fil manami. Faqala, kemudian dia berkata, Syekh Ahmad tadi berkata, ya Rasulullah, uridu an asma'a, saya menginginkan an asma'a, jika saya mendapatkan atau mendengarkan angka dari engkau ya Rasulullah, hadisan, mendapatkan sebuah hadis, mendengarkan sebuah hadis, bi ghairi wasitotin, kelawan tanpa perantara. Faqala lahu uhaddisuka bisalasatin ahadis. Nah, saya akan memberimu 3 hadis. 3 hadis loh, beneran kan 3 tadi saya ngomong. Yang pertama, madamarihil qahwatil bunni fil fami insani tastaghfiru lahul malaika. Selama di dalam lehernya si orang yang mati itu tertinggal kopi fil fami tadi al insan ya, tastaghfiru lahu, maka memintakan ampun kepada Allah, lahu kepada si meminta ampunkan kepada siapa tadi, seseorang yang mulutnya ada kopi, siapa malaikat, itu malaikat. Jadi kalau kita Bang, mohon maaf ya, Bang, ya, kita mau berak dulu, Bang. Soalnya nggak enak soalnya. Ya, Bang, ya, mohon maaf, Bang. Ya udah. Ya, udah, oke, kontrol. Iya, lebih jujur kamu daripada si Dudu. Nawab. Aduh, si Dudu gitu, si Dudu ya. Kalau nggak bisa, nggak tahu, lebih fair. Enak Daripada sama Bang Korol tadi enak. Istilahnya fair. Jawabnya juga objektif teman-teman. Ya kalau tidak mungkin kan Nabi itu belajar nahu sama habaib. Itu jelas ya. Tidak mungkin. Ini secara akal sehat tadi Bang Konol tadi menjawabnya secara objektif dan jujur. Apalagi ya toh, ketika ada Habib yang menyampaikan ada yang mi'raj 70 kali, ada yang menurunkan lantai emas, ada yang memadamkan api neraka, bahkan beraktivitas layaknya di dunia saat sudah mati, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu secara syariat saja jelas menyimpang. Tidak mungkin bersanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadiban ya, jadi pendusta tadi, kadab itu jelas ya, mereka itu bagian daripada pendusta dan tidak pernah beriman dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud saya. Si Dudu suruh jawab itu malah muter kemana-mana. Si Dudu naik lagi, si Dudu. Gini loh, si Dudu, kita ini di sini saling belajar ya, gitu kan. Ilmu itu bisa datang dari mana saja. Jadi tanggalkan dulu ego kita, merasa pintar kita itu tanggalkan dulu gitu, jangan dibawa naik gitu.
kosongin dulu. Nah, Daripada makin Anda sedikit Yai, mohon maaf. ya. Mohon maaf Yai, ini kan Sududu itu menganggap as-sholatu mi'rajul mukminin itu hadis, padahal as-sholatu mi'rajul mukminin itu bukan hadis, itu hanya kata-kata mutiara. Gimana sih ini? Tidak ada hadis tentang as-sholatu mi'rajul mukminin, tidak ada. Itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata mutiara. Termasuk kopi itu tidak ada hadis kopi seperti yang disampaikan Bib Gofal tadi. Pantes Habib hafal hadis. Hadisnya dibuat-buat. Katanya ada 7 juta hadis kan, mungkin kalian belum cari. Imam Bukhari itu pengumpul hadis-hadis yang sahih. Cuma ya, 1.000 hadis kok 7 juta hadis. Astagfirullah. Ya skincare. Ya, selain. Lawang dokter Sadudu sumbu pendek kok, tidak bisa memikir secara logika dan secara panjang kok. Makanya Sumbu pendek. tadi kan Sududu itu kan tidak mau menjawab apa yang ditanyakan Kiai Mubarok. Satuan itu, ya kan? Host itu kan mengatur, silakan dijawab dulu baru bertanya. Tapi begitu dikasih waktu tidak menjawab, ngomongnya kan kalap. Dia tadi kan ngomongnya kan kalap, tidak mau berhenti. Ya kan, jalan satu-satunya untuk mengendalikan Komal kan di mute. Ya kalau di mute itu berarti kan sudah ditegur. Tapi dia tidak terima, malah meloncat. Saya takut tadi, Bapak mau meloncat dari gedung ya. Untung cuma dari Komal ya ini. Sudah kalau bisa kita diskusi dengan santai gitu. Ayo kita naik ngobrol santai aja, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai ego. Jadi izin ya kiai-kiai, saya itu lebih baik memilih jadi muhibbin karena mudah mendapatkan surga. Nah, cukup dengan menghafal lima anak Habib Al-Haddad ada dakhalal jannah. Cukup minum kopi saja bisa dakhalal jannah. Ya udah lebih bikin aja deh. Yang paling qasidah Ahmad bin Muhammad itu dakhalal jannah juga. Podo Kiai Luko, Adi Irawan ini podo Kiai Luko. Dadi mukhibin skincare ikhlas enak lebih surgane penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Menur. Kok nggak ada suara toh? Waalaikumsalam. Nggak ada suara. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangan Yai, mangan, nekak mangan lesu. Yo, mangan. Jadi kalau nggak ada kurang duit ya. Mas Ade, ruwet-ruwet Mas Ade, tidak mubahala wae Mas Ade. Tinggal berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Apa yang susah? Kok gitu aja repot? Enak ya jadi Gibin. Jadi kan gini host, kalau Ba'alawi itu kan dia itu mensakralkan angka 7 ya. Ya. Satu orang Habib yang bodoh yang bahlul sekalipun itu lebih mulia ketimbang 70 ulama alim alama. Kemudian satu orang ya tadi berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad maka 70 hajat akan dikabulkan. Hadis hafal 70. Ya angka 7 terus semua. Iya. Mi'raj Urizabi ila sidratul muntaha 70 kali dalam semalam. Nah, ternyata saya tracking angka 7 itu angka sakralnya umat Yudaisme. Nah, ya. Dan ternyata saya tracking di buku mimpi toge. Angka 7 itu lambangnya hewan babi.
Stop. Gitu loh. Iya. Iya host, jadi kalau mimpi ketemu hewan babi, pasangin tuh togel, angka 7 itu. Kayak isam Oh, pasti. bisa cocok ya. Iya bisa cocok. Saya nulis buku Ini mimpi maaf siapa saya ya? lagi di jalan. Oke. Dokter Sadudu, ya nggak apa-apa, saya nggak ada ilmu nggak apa-apa. Meskipun saya nggak ada Saya ilmu, masih di jalan Dos. ya meskipun saya nggak ada ilmu, Waalaikumsalam. meskipun saya nggak ada ilmu ya, tapi saya berpedoman dengan salafun soleh, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai sepuh, berpedoman bahwasanya Mbak Alawi nasabnya terputus, Mbak Alawi banyak khurafat bodoh. Apakah kamu merasa pintar? Orang yang lebih baik itu merasa